Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Santiasu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala SDN Negeri 4 Tapan Ibu Sulha Hartati SAG. Yang kami hormati Bapak Ibu SDN Negeri 4 Tapan. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini kita akan mengikuti serangkaian acara diseminasi pendidikan dengan judul Budaya Positif di Sekolah, yang secara spesifik mengkaji tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budi positif yang dapat diterapkan di sekolah guna mewujudkan kemajuan pendidikan. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung modul 1.4, yaitu budaya positif. Hadirin, saya selaku pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SDN Negeri 4 Tapan. Acara yang keempat, acara inti. Acara yang kelima, penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara diseminasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Ari Widiawati SPD dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SDN Negeri 4 Tapan kepada Ibu Sulha Hartati SAG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 4 Tapan, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayahnya, di mana di siang yang cerah ini kita semuanya bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi membangun budaya positif dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau yang selalu kita harapkan syafaatnya besok di hari yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan atas keikhlasan penjenengan semuanya, setiap langkah penjenengan dari rumah sampai di ruangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal hasanah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita tahu Bapak rekan kita Bapak Yusam telah melaksanakan program guru penggerak. Di sini alhamdulillah kita telah mendukung dari awal sampai tuntasnya program guru penggerak ini nanti. Mudah-mudahan Pak Yusam selama 6 bulan nanti bisa lancar dalam mengerjakan tugas-tugasnya nanti. Dan di sini Bapak Ibu, Pak Yusam mau mengerjakan tugas lagi, yaitu tentang diseminasi membangun budaya positif khususnya di sekolah SDN 4 Tapan ini. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan dan memperhatikan apa nanti yang diucapkan dengan Pak Yusam nanti, supaya nanti bisa kita terapkan kepada anak didik kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya sangat mendukung adanya program guru penggerak ini. Setelah rekan kita Pak Yusam nanti, mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu juga bisa mengikuti seperti acara seperti Pak Yusam ini ke depan ya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara inti kepada Bapak Febrian Yusam SPD SD selaku pemateri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sulka Hartati SAG selaku Kepala SD Negeri Patapan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Patapan. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin 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 ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja di sini saya ingin melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi kebetulan kemarin sejak bulan Oktober itu saya mengikuti program guru penggerak angkatan 7, di mana saat ini di program guru penggerak itu saya sudah menyelesaikan paket modul 1. Dan di akhir paket modul 1 itu ada tugas untuk melakukan sebuah aksi nyata, yaitu melakukan diseminasi atau seminar tentang budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita di sini sharing mawon ya, santai saja. Di sini kita berbagi pengalaman, bukan berarti saya yang berdiri di depan sini lalu lebih hebat, lebih tahu, lebih pintar dan lebih segalanya, bukan. Tapi memang kebetulan mungkin ya lebih dulu tahu, bukan berarti paling. Jadi kita berbagi ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan. Aksi nyata modul 1.4 yaitu membangun budaya positif di sekolah. Lanjut. Latar belakang kenapa kita mengadakan diseminasi budaya positif ini yaitu selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses tersebut. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman, nyaman, dan memberikan kesempatan murid dan kebebasan untuk proses belajar dan belajar lagi, sehingga setiap murid mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Tujuan mewujudkan budaya positif yaitu yang pertama adalah kita nanti akan membentuk keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi internal siswa dari dalam dirinya untuk melalui penerapan disiplin positif. Lalu yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Dan berikutnya adalah mengambil segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi akan kita pelajari nanti di akhir bagian. Tolak ukur dari pelaksanaan budaya positif sekolah ini yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas. Berikutnya adalah tumbuhnya motivasi internal pada diri murid, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid, dan guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam setiap memecahkan masalah yang terjadi, khususnya masalah yang terjadi pada siswa. Berikutnya, murid mampu menemukan solusi dan masalah yang dihadapinya. Murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Sebelum kita memasuki materi tentang budaya positif, kita akan sedikit menyinggung tentang filosofi pendidikan nasional yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Jadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara atau disingkat dengan KHD itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun. Di sini yang kita garis bawahi adalah menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun,
menuntun ya Bapak Ibu, menuntun. Bukan merubah, tapi menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak tersebut, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, perilaku setiap harinya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, yaitu memfasilitasi anak atau membantu anak untuk menebalkan garis yang samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, anak itu terlahir bukan sebagai kertas putih yang kosong, bukan. Tapi setiap anak itu terlahir, mereka memiliki polanya masing-masing, di mana pola itu masih samar-samar, belum terlihat, tapi ada polanya. Baik itu kebaikannya, kejelekannya, keburukannya, positifnya, negatifnya, itu semua ada polanya setiap anak. Lalu tugas kita sebagai guru, pendidik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kita bertugas untuk menebalkan. Ya, kita tebalkan tadi kertas yang masih samar-samar itu, karena ada polanya. Polanya itu kita tebalkan. Tentunya karena kita di dalam dunia pendidikan, maka yang kita tebalkan adalah yang positif. Itulah nanti tujuan dari budaya positif yang akan kita bahas nanti. Jadi setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda, tidak sama. Tugas guru bukan untuk merubah anak dari yang tidak bisa menjadi bisa, anak dari yang kurang pandai menjadi pandai, tidak, bukan seperti itu. Namun kita hanya mengarahkan. Kalau anak dasarnya baik, maka kita arahkan menjadi lebih baik lagi. Kalau anak punya dasar yang, mohon maaf, yang tebal itu yang negatifnya, maka tugas kita yang negatif itu agar bisa tertutup oleh yang positif. Negatif itu tidak bisa kita hilangkan. Setiap orang, setiap anak itu pasti memiliki potensi negatif dalam dirinya. Namun yang kita munculkan adalah yang positifnya. Itu adalah tugas kita menuntun sebagai seorang guru. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji yang ditanam. Sebagus apapun bijinya, jika perawatan kita setiap hari kurang atau salah, maka yang muncul berikut baik atau betul? Ya, pasti tidak baik. Bijinya jagung misalnya, biji jagung yang bertongkol 5, tapi kita tanam, tidak kita siram, apakah bisa tumbuh sesuai dengan keinginan? Anak-anak juga seperti itu. Jika anak itu potensinya sudah bagus, dari keluarga yang bagus, mungkin mendapat IQ yang bagus, ketika di sekolah kita tidak membiasakan hal-hal yang baik, kita tidak biasakan budaya positif di kelas, di sekolah, maka anak tersebut juga akan kurang baik hasilnya. Begitu juga sebaliknya, ada sebuah biji yang kurang baik, istilahnya apa nih kalau bahasa Jawa, nyuyat, agak mengkeret gitu. Kita tanam, namun kita beri pupuk, kita siram setiap hari, kita beri perawatan rutin, akhirnya dia akan tumbuh dengan baik, meskipun hasilnya tidak bisa juga kita samakan dengan yang memang benar-benar bibit unggul, tapi minimal dia bisa tumbuh dengan baik. Begitu. Paham ya Bapak Ibu? Nah, jadi itu adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang
tugas dari seorang guru pendidikan adalah menuntun. Jadi kita hanya menuntun saja, bukan merubah. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk di mana anak tersebut berada, lingkungannya, keluarganya, ya, setiap hari teman-temannya siapa, itu adalah sifat kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ini akan berubah setiap perkembangan zaman. Ada pengaruh dari luar. Isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi. Sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pendidik tugasnya adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam, kodrat yang telah dimiliki anak secara bawaan, dan kodrat zaman kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk iptek teknologi juga. Untuk apa? Untuk menciptakan anak yang unggul, yang bisa bersaing, berkebinekaan global, yang akhirnya kalau di kurikulum Merdeka kita mengenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Itulah sebenarnya tujuan dari kurikulum Merdeka. Lalu sekarang kita masuk ke modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Sebenarnya ini kami pelajari kemarin untuk guru penggerak nih. Namun tidak ada salahnya juga saya share, saya bagi kepada panjenengan, karena menurut saya ini bisa kita terapkan untuk semuanya kok. Tidak hanya khusus untuk guru penggerak saja. 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Ya, betul. Ini kembali lagi kepada kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus menuntun. Jadi kita harus sebagai seorang guru harus berpihak pada murid, yaitu melakukan pembelajaran atau rancangan pembelajaran itu kita sesuaikan dengan kebutuhan murid. Misalnya ada anak yang suka matematika, anak tersebut harus kita pandu, jangan kita biarkan, kasihan, kita kembangkan potensinya. Ada anak yang sukanya menggambar, ya kita beri pekerjaan, tugas atau bimbingan ekstra untuk di bidang itu. Hal yang kedua adalah mandiri, yaitu guru harus selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pembelajaran. Ada istilah dalam dunia kependidikan adalah pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kita sebagai seorang guru, karena belum saya mohon maaf, kita sudah terjun sebagai seorang guru. Jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus mau dan bisa untuk selalu belajar, dan terus belajar. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita demi berpihak pada murid tadi, demi melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Karena itu adalah hak mereka, maka kita berikan, harus kita berikan. Meskipun tidak utuh, belum bisa utuh, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha dulu. Lalu yang ketiga, nilai yang dimiliki oleh guru penggerak yang ketiga adalah kolaboratif, yaitu guru harus mampu bekerja sama baik dengan guru dalam hal pembelajaran maupun dalam hal yang lain. Yang keempat, inovatif, yaitu guru harus selalu mencari inovasi untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Misalnya dengan membuat media pembelajaran, dengan mungkin metode pembelajaran yang menarik, kita ajak belajar di luar. Karena sekarang ini
tidak sama seperti dulu gitu Pak Ibu. Kalau dulu zaman saya kecil, saya pernah kecil juga. Dulu itu ketika saya kecil, pembelajaran itu hanya identik di kelas. Di kelas, Bapak Ibu guru pegang penggaris. Kalau salah, ngoten. Dulu saya sering digitukan. Tapi saat ini kita sudah tidak bisa lagi seperti itu karena perkembangan zamannya. Jadi kita boleh kok kita ajak anak-anak keluar, walaupun sekedar hal-hal sederhana lah. Misalnya kelas 4 itu kemarin ada materi bagian tumbuhan. Nah itu misalnya anak-anak saya buat contoh ya. Kemarin saya ajak untuk mengamati rumput, pohon-pohon atau mungkin dari pisang itu. Pisang kemarin ada yang terpotong, lalu ada muncul tanpa daun, muncul pisangnya. Nah itu saya suruh mengamati. Itu sudah senang sekali anak-anak. Jadi kita bisa tidak harus seperti ini kok, tidak harus seperti ini di dalam kelas menerangkan anak-anak dia mendengarkan rame tidak seperti itu. Sekarang kita justru saya pernah mendengar dari waktu seminar itu kelas yang baik itu bukan kelas yang diam. Kelas yang baik bukan kelas yang diam, tapi kelas yang aktif, bukan rame ya, aktif. Aktif itu tentu akan banyak suara, tapi suaranya terkontrol. Apa yang mereka bicarakan ya tentu sesuai dengan materinya. Diskusi, tanya jawab dengan temannya, sharing, membantu orang lain, membantu temannya, seperti itu. Jadi bukan hanya yang diam, anteng saja. Lalu nilai yang berikutnya adalah reflektif. Ini yang agak sulit. Yaitu guru harus mampu melakukan refleksi atau evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga mampu mencari solusi jika ditemukan kendala. Sebagai seorang guru, kita idealnya harus mampu dan mau untuk melakukan refleksi, khususnya refleksi kepada diri kita sendiri. Tadi pembelajarannya seperti apa? Oh, ada anak yang ramai itu. Berarti kita harus pakai pembelajaran seperti apa? Kita evaluasi kekurangan diri kita apa? Oh, saya masih belum paham cara menggunakan misalnya metode jigsaw. Apa itu? Kita pelajari, kita tingkatkan lagi kemampuan kita. Itu reflektif. Kita mau mencari kelemahan kita apa, kekurangan pembelajaran yang kita lakukan apa, dan mencari solusinya. Bapak Ibu yang kami hormati, konsep utama budaya positif yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif, terus teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Berikutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan masuk ke pembahasan pertama tentang budaya positif, yaitu tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu adalah apa yang kita yakini sebelumnya itu sebenarnya bukan salah, tapi ada atau mungkin banyak yang tidak sesuai dengan filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perubahan paradigma bisa kita contohkan dengan cara kepalan tangan. Coba Bapak Ibu sekarang mengepal tangannya, kepalkan tangannya, dan bayangkan di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu jaga. Entah itu rahasia, entah itu mungkin apapun lah yang berharga bagi Bapak Ibu semua. Lalu ada orang lain, misalnya saya datang ke panjenengan, saya berusaha mengajak, merayu panjenengan untuk membuka. Tuh coba dibuka tangannya, nanti saya beri 1 juta misalnya. Kira-kira menurut panjenengan apakah akan jenengan buka?
Apakah kalau misalnya dibuka itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Ketika tetap kita tutup, Enggak salah juga. benar. Benar juga. Ketika kita membuka itu juga tidak salah. Betul sekali. Jadi kita tetap berpegang teguh ini keyakinan amanat yang sudah dipercayakan pada saya. Saya harus menjaganya walaupun apapun itu resikonya. Orang lain memberikan seperti apapun merayu kita, rayuan sehebat apapun. Kalau kita merasa ini penting dan ini mungkin bisa jadi ketika saya membuka akan menimbulkan masalah bagi orang lain, nah tetap ditutup aja lah. Itu benar. Lalu ketika misalnya ada yang membukanya dengan alasan ini kalau tidak saya buka maka ada orang lain yang akan kesusahan, dan jika tidak saya buka maka orang lain akan misalnya bahaya atau seperti atau yang lain lah. Apakah itu salah? Tidak. Seperti Richard. Jadi intinya dari kegiatan kepalan tangan ini apa yang dapat kita simpulkan Bapak Ibu? Apapun yang kita lakukan, keputusan yang kita buat itu berasal dari diri kita. Pengaruh orang lain itu memang mungkin mempengaruhi, tapi intinya, utamanya apapun yang kita lakukan itu adalah kembali kepada diri kita. Begitu juga dengan anak. Setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Entah itu baik, buruk, nakal ataupun apapun, mereka pasti akan memiliki alasan. Anak di kelas lari-lari, itu mereka punya alasan. Bukan kok anak nakal, tidak. Tapi mereka punya alasan. Dan mungkin yang kita belum tahu itu adalah alasannya apa. Bisa jadi anak yang sukanya lari-lari ketika diberi pekerjaan mengerjakan sebentar sambil lari-lari, ketika diterangkan bermain sendiri atau mungkin aktif dengan kesibukannya sendiri, tidak memperhatikan. Bisa jadi memang anak tersebut memang memiliki cara belajar motorik kasar. Dia nggak bisa diam. Kalau diam malah nggak dong, tidak tahu sama sekali. Jadi bisa mendengarkan sambil aktivitas, sambil apa, tapi tetap masuk. Bisa jadi seperti itu. Jadi tugas kita adalah ketika kita menghadapi sesuatu perilaku anak, apapun itu, jangan langsung menyalahkan anak. Kita cari tahu dulu sebabnya apa, lalu kita mencari solusinya. Itulah perubahan paradigma kita. Kan dulu, kalau dulu saya kecil, waktu SD itu, ketika misalnya saya pernah dulu di kelas rame sendiri, langsung sok ada penghapus serban. Dulu seperti itu gitu. Itu paradigma lama. Sekarang tidak bisa seperti itu. Dulu rambut kok panjang, pulang botak. Ya, mungkin kalau sekarang kita tanya dulu apa sebabnya, apa alasannya, kan bisa banyak. Mungkin lupa, atau mungkin ketika sore selalu tutup tukang cukurnya, atau mungkin mohon maaf, mungkin pada waktu itu ibunya masih belum mampu untuk mencukurkan, memotongkan. Jadi ada banyak alasannya. Jangan langsung, wah ini nakal ini. Begitu. Lanjut ya. Ya, di sini ada seorang psikiater dan pendidik yang bernama Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi, beberapa kesalahpahaman tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, artinya guru mengontrol murid itu adalah ilusi, tidak nyata, dan sekarang bukan aslinya. Guru tidak bisa mengontrol murid. Yang sebenarnya, apapun yang kita lakukan, kita marah, kita berikan hukuman, kita berikan ancaman. Ketika anak tidak
tidak mau melakukan, maka anak tetap tidak melakukan. Gimana betul? Enggak. Sampai elek, sampai minum. Tetap saja. Yang nakal ya itu aja. Gitu. Ya, itu artinya bahwa guru itu sebenarnya tidak bisa kalau mengontrol murid. Lalu yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu bagus, baik, tapi tidak semuanya akan efektif. Kenapa kok tidak efektif? Karena kembali lagi kepada kodrat alam yang dimiliki oleh anak. Anak mau tidak, nah itu kalau tidak ada kesadaran ya tetap saja. Berikutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin kita kan berpendapat bahwa ketika kita mengkritik seseorang, anak lah, kita kritik anak, kita lock nih, kita apa? Lock nih bahasanya halus nih. Kita ada anak yang bukan hina. Ya kita kritik lah, kritik dengan agak kasar. Kita berpendapat bahwa dengan kita kritik anak tersebut akan berubah. Maka selama ini kalau saya pribadi, mungkin saya akan seperti itu. Ada anak yang misalnya di kelas itu main lato-lato, kita kritik, kamu loh jadi di kelas main lato-lato jadi ngerti roda, jadi piye, dan seterusnya. Apakah itu akan merubah karakter anak? Tidak. Justru dengan kita kritik, apalagi di depan orang banyak, dia akan muncul pemberontakannya, muncul jiwa berontaknya. Bukan malah sadar, tapi malah berontak. Itu berlaku untuk semuanya, baik anak, kita sendiri mungkin atau mungkin ya orang secara umum. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin saya sendiri di kelas itu seperti itu. Jadi apapun yang saya inginkan, anak harus melakukan. Dan sebenarnya itu salah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kan kita berpendapat ya, berkeyakinan bahwa kita sebagai guru mampu untuk memaksa anak, bahasa istilahnya menyuruh anak, bahasa halusnya menyuruh anak untuk melakukan sesuatu. Aslinya intinya ya memaksa anak untuk melakukan yang tidak disukai, berarti kan kita memaksa. Itu yang harus kita rubah mulai dari sekarang, khususnya bagi saya sendiri. Saya sering seperti itu. Nah, nanti ada di belakang. Betul. Anaknya sih gimana? Ya itu tadi kodratnya anak. Kita masih belum menemukan apa yang mereka inginkan. Kalau kita sudah tahu apa yang diinginkan oleh anak, kita bisa mengarahkan. Oh, sama pengen ini. Masalahmu apa? Alasanmu, sebabmu seperti itu apa? Sama seperti dokter lah. Ketika melakukan diagnosa, pasien akan menjawab, Pak, pinggang saya sakit dok, oh perut saya sakit, kaki saya sakit. Ketika sudah tahu masalahnya, obatnya akan manjur. Ketika dokter ini bertanya tidak ada respon dari pasien, atau mungkin pasien ngaku sih berbohong, perutnya sakit, tapi karena malu bilang pusing dok, diberi obat pusing, sembuh nggak sembuh, malah tambah teman. Gitu. Anak juga sama. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, maka kita harus cari tahu dulu sebabnya apa. Lanjut. Berikutnya ada Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas. Jadi intinya ketika kita ingin merubah sesuatu, maka kita harus merubah diri kita dulu, kita rubah cara pandang kita dulu, kita rubah pemahaman kita dulu, baru kita bisa melakukan perubahan kepada orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah, sedangkan kita sendiri belum berubah. Mungkin lanjut.
Perubahan paradigma. Ada paradigma lama dan paradigma berperilaku yang saat ini kita pelajari, yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Paradigma lama yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Lalu yang baru, pembelajaran berpusat pada siswa. Tentunya dengan tadi berpihak pada murid. Jadi sesuaikan dengan keinginan, bukan keinginan sih, kebutuhan. Maaf. Kalau keinginan nanti setiap hari, Nak ingin apa? Wah, ingin di luar Pak. Kali, oke, di luar. Setiap hari di luar terus. Tidak masuk, tidak ada pelajaran. Tapi kebutuhannya, misalnya materi bilangan bulat misalnya, apa kebutuhannya? Oh, anak pengen seperti ini, harus bisa. Ya, bisa dengan cara apa? Setiap anak berbeda-beda. Maka kita bisa membuat media pembelajaran, bagan, tabel ataupun yang lain untuk membantu anak memahami pelajaran. Siswa sebagai objek pembelajaran untuk paradigma lama, paradigma berperilakunya siswa sebagai subjek pembelajaran. Di sini ada perbedaannya, di mana sebagai objek kita memberikan seperti saya, menerangkan ceramah istilahnya. Kalau dulu dengan metode ceramah itu berarti anak-anak sebagai objek saja, hanya mendengarkan, mengerjakan tugas. Sekarang tidak, coba kita ubah anak-anak itu sebagai subjek. Mereka lah yang butuh pelajaran, mereka yang melakukan pelajaran, guru hanya menuntun. Tapi bukan berarti anak-anak buka halaman 55, silakan dibaca. Sudah anak-anak, coba kerjakan halaman 66. Bukan seperti itu bukan objek subjeknya. Kalau itu gurunya yang enak itu. Lalu yang ketiga, ada proses pembelajaran hanya pada tempat dan waktu tertentu, hanya di sekolah. Sekarang proses pembelajaran tidak terbatas waktu dan tempat, artinya belajar bisa di mana saja dan dengan siapa saja. Kita Dewantara juga pernah mengemukakan bahwa setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Artinya kita bisa belajar dari apapun, siapapun, dan dimanapun. Yang keempat, tujuan utama menitik beratkan penguasaan materi pelajaran. Yang paradigma berperilaku, tujuan utama adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi kita lebih fokusnya bukan hanya kepada materi saja, tapi tidak berarti materi tidak penting loh ya. Materi penting, tapi bukan yang utama. Utamanya kita rubah perilakunya. Kenapa? Karena dengan perilaku yang baik, otomatis anak akan mau dengan sendirinya untuk mempelajari materi. Dan itulah yang saat ini ditekankan pada kurikulum Merdeka untuk menciptakan generasi emas Indonesia 2045. Bapak Ibu yang berbahagia, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maka itu pelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berbeda-beda dalam satu kelas. Artinya mungkin setiap kelompok di dalam kelas itu mempelajari materi yang tidak sama. Gitu. Bisa jadi ada anak yang berbeda kemampuan. Nah, satunya terlalu tinggi, satunya terlalu rendah. Maka tidak bisa kan kita secara teori tidak mungkin kita akan pembelajaran mengikuti yang atas, yang bawah kan mesti tidak bisa mengikuti. Begitu juga sebaliknya, ketika kita pembelajaran sesuai dengan yang paling bawah, maka yang atas ini merasa ini apa? Terlalu mudah. Jadi nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang kita masuk ke dalam makna kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin
dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, Bapak Ibu. Disiplin bukan hukum, bukan hukum menghukum. Disiplin tidak ada kaitannya dengan hukum menghukum. Padahal belajar itu tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Sebagai pendidik, tujuan utama kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa bujukan, tanpa sokongan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Jadi kita menumbuhkan rasa sadar diri, kesadaran diri. Itulah yang dinamakan dengan disiplin. Jadi misal, ketika mendengar bel, anak-anak masuk sendiri, itu disiplin. Lalu berdoa tanpa harus diperintah. Mereka terbiasa misalnya kalau sepatunya dilepas, ditaruh di tata yang rapi. Kalau waktunya tiket sendiri tanpa harus disuruh, tanpa harus dimarahi. Itulah yang namanya disiplin. Gimana Bapak Ibu? Masih semangat ya? Masih semangat? Semangat. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam materi budaya positif, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan yang mereka miliki. Jadi, apapun yang dilakukan oleh manusia, kita bicara manusia secara umum, bukan hanya siswa saja, itu pasti mengacu pada 3 hal. Tidak mungkin lebih selain itu. Ada 3 hal yang mengakibatkan kita melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Contoh, saya tidak suka bau durian, maka saya akan berusaha untuk tidak dekat dengan orang yang makan durian. Contoh, saya tidak suka sambal, maka saya akan menghindari makan sambal. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Penghargaan itu bisa berupa sekedar pujian dari orang lain di layar gitu. Itu sudah marem kadang itu. Kita melakukan sesuatu, misalnya kita memakai macak atau apa istilahnya, kita menyapu misalnya, kelasnya kotor, sapu, hanya ingin dipuji oleh guru, hanya ingin dipuji oleh orang lain. Tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Itu merupakan salah satu motivasi kita. Boleh-boleh saja, asalkan ya untuk diri kita sendiri, jangan terus-terusan mengharapkan pujian. Kalau mengharapkan pujian ya nanti bukan kesadaran diri munculnya. Lalu yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau untuk menghargai diri sendiri. Misalnya saya membuat mainan, bisa buat mainan untuk siapa? Untuk saya sendiri, untuk menyenangkan diri saya sendiri. Nah, seperti itu ada contoh dari motivasi perilaku manusia. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya bersifat sepihak dan tidak berupa kesepakatan, serta
tidak berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Coba sekarang kita ingat-ingatlah, bukan mencari kesalahan, kita ingat-ingat. Ketika kita melakukan hukuman kepada anak, apakah hukuman itu sesuai dengan kesalahan anak? Kadang ya. Apakah hukuman itu sesuai dengan kesalahan anak? Ketika ada anak rame, hukumannya apa? Ketika ada anak tidak mengerjakan PR, hukumannya apa? Apakah sesuai dengan permasalahannya, kesalahannya? Benar kan? Kalau tidak mengerjakan PR saya Pak, Ya. kan kita suruh lagi, itu kan selesai kan? Maksudnya kalau nggak mau ya sekarang kamu mengerjakan dulu. Di mana? Tapi di Biasa. tempatnya kan di luar. Gitu. Nah, di luar. Apakah itu sama dengan kesalahannya? Padahal kesalahan dia itu hanya tidak mengerjakan PR. PR kan pekerjaan rumah. Iya. Berarti kenapa tidak disuruh ke rumah? Kan berbedanya tuh Pak, kalau PR kan di rumah, kan Iya. di sini kalau belum mengerjakan kan berarti kalau dikerjakan kan di sekolah. Iya, betul. Untuk perbedaannya, kan dia disuruh mengerjakan di luar, misalnya di bangku setakaan kah, atau tidak, maksud saya tidak di luar dulu ya. Karena gini, Nah, masalahnya ketika anak tidak mengerjakan PR, kesalahannya apa? tidak mengerjakan, ya tidak mengerjakan itu kan. Tidak mengerjakan. Iya, kan ketinggalan Tidak teman-temannya. mengerjakan. Iya, iya. Berarti Hmm, harusnya solusi kita iya. biar anak mengerjakan itu harus mengerjakan, tidak harus di luar, ngerti loh? Paham nggak? Ketika kita suruh di luar, dia tidak punya masalah sebenarnya dengan kesalahan itu. Tidak ada kesalahan yang mengharuskan dia di luar. Ya benar. Iya, tapi kan gini maksud saya. Ya paham. Iya. Ini kita sesuaikan dengan ini. Gini, kita kembali kepada hukuman itu bersifat sepihak kepada guru. Kita coba untuk apa ya? Kita coba untuk introspeksi kita, refleksi. Ketika anak kita suruh keluar, apakah masalah utamanya itu selesai dengan anak keluar? Tidak. Dan ketika ada anak yang keluar, disuruh di luar, besok apakah tidak diulangi lagi? Ya bisa juga. Artinya apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kesalahan mereka. Coba ketika ada anak yang tidak piket, kesalahannya adalah tidak piket, maka harusnya gimana? Dia harus bertanggung jawabnya dengan cara apa? Mengerjakan apa? Nyapu lagi kan? Sampun kan? Iya. Sudah selesai. Iya. Ketika anak tidak mengerjakan PR, masalah utamanya apa? Tidak mengerjakan kan? Harusnya solusi kita adalah Dia mengerjakan. mengerjakan lagi. Ketika anak sudah mengerjakan selesai kan? Iya. Apakah perlu kita harus di luar? Tidak. Itu loh. Ya, maksudnya yang kita pelajari di sini adalah seperti ini tuh. Jadi kita mulai tadi paradigma lama ke paradigma baru. Tidak selalu yang kita yakini itu Betul. Benar. Iya. dan kadang yang saya katakan guru itu orang dewasa itu yang tadi ada ya juga orang dewasa itu beranggapan bahwa mampu mengontrol yang lebih muda begitu, mampu mengontrol murid dan misalnya. Jadi kita sesuaikan dengan hukuman kita sesuaikan dengan kesalahannya. Kalau kesalahannya A, hukumannya ya A, selesai ya sudah, tidak perlu yang lain. Itu yang kita pelajari. Lalu konsekuensi berupa kegiatan untuk menggantikan yang hilang karena kesalahan. Nah, seperti tadi, apa yang hilang karena dia kesalahan? Kok tidak kerjakan PR? Berarti kamu tidak punya PR. Jadi sekarang dikerjakan. Dan dia keluar itu sebenarnya tidak akan menambah sadarnya dia untuk lebih mau berubah. Betul. Dan malah ada dua kalau menurut saya ada dua alternatif kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, anak di luar itu memang sengaja karena dia bosan di kelas. Dia malah ingin cari di luar, demen di luar, senang walaupun apapun lah. Yang kedua, ketika ada anak yang di luar, dia akan menjadi lebih minder karena dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh guru lain, dilihat oleh kepala sekolah mungkin atau murid yang lain. Karena kita tidak tahu karakter setiap anak. Kan setiap anak itu punya karakter yang berbeda. Lalu yang berikutnya adalah restitusi, juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi.
membantu berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang itu. Penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya, dia anak dapatkan perkalian yang bisa hafal, saya kasih permen. Maka mereka dalam waktu 1 hari itu mereka berusaha hafal. Karena apa? Ingin mendapatkan besoknya ketika kita sudah tidak membawa permen lagi, apakah mereka akan berusaha seperti kemarin? Tidak. Pasti motivasinya akan menurun. Apakah itu salah? Itu tidak. Boleh. Kita memberikan penghargaan, boleh saja. Tapi itu tidak bisa kita gunakan untuk jangka waktu yang panjang. Hanya untuk motivasi pemacu saja, pemacu dan pemicu saja. Selebihnya nanti kita bisa menggunakan teknik teori yang lain. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jadi motivasinya itu hanya dari orang lain, dari apa yang akan didapatkan. Misalnya, saya belajar karena ada dapat roti, dapat makan siang dan seterusnya. Penghargaan tidak efektif jika penghargaan diberikan untuk melakukan sesuatu. Maka kita harus terus menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi itu kelemahannya dari penghargaan tadi. Jika saya mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Artinya, ketika misal ada 2 anak yang bersaing untuk mendapatkan juara 1 lah, misalnya bukan juara 1 di kelas, misalnya kita berikan penghargaan, kasih permen, kita aja lah, kita kasih permen. Ketika yang satunya menjawab benar, dapat permen. Satunya benar juga, dapat permen lagi. Besoknya hanya 1 yang dapat permen. Dua-duanya jawabannya benar. Tapi kita sebagai guru kadang, kita kan mohon maaf ya, kalau saya pribadi pasti ketika melihat anak itu ada kecenderungan. Iya betul. Iya. Tapi seharusnya seharusnya tidak boleh. 2 anak yang sama itu akan berbeda perlakuan kita. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Ya, maka yang kita dapat, yang kita berikan permen, yang satunya dia kan merasa kecewa. Aku loh benar, saya loh benar. Saya juga mengerjakan tepat waktu. Kenapa kok saya nggak dapat? Akhirnya kecewa dan malah sudah besok-besok tidak perlu lagi terlalu ngoyo, tidak perlu lagi terlalu bekerja keras untuk itu. Itu adalah salah satu kelemahan dari penghargaan. Lanjut. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ya ini. Penghargaan itu bisa merusak hubungan loh kan? Hati-hati. Ketika seseorang memberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang mendapatkan penghargaan tersebut. Artinya ketika ada orang yang dipuji di depan umum, kan tidak semua orang punya pikiran yang sama, ya. Bisa jadi, alah bangga kami. Seperti itu. Ya, seperti itu, pilih kasih dan sebagainya. Itulah yang akhirnya bisa merusak hubungan pertemanan kita atau murid yang kita bicarakan di sini. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Bisa jadi. Kan kita senang ketika ada murid yang misalnya, perkalian, penjumlahan cepet-cepetan. Ada anak yang ngacungnya banyak, yang jawab banyak, kan kita senang. Walaupun dari semua anak yang ngacung itu sebenarnya hanya acung-acung saja, ada jawabannya.
hanya untuk menyenangkan gurunya, merasa bangga gurunya. Bisa jadi kan seperti itu? Iya. Nah, seperti itu. Berikutnya ada penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Persaingan boleh, tapi ingat persaingan itu akan menciptakan kecemasan. Jika ada anak yang bersaing untuk mendapatkan sesuatu, maka yang tidak mendapatkan pasti akan merasa ya kalah, merasa minder, merasa berkecil hati, akhirnya ya tadi merusak hubungan. Dan penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan itu contohnya, misalnya ketika ada guru memberikan soal kepada anak, ayo anak-anak yang bisa menjawab Bapak kasih permen, seperti itu. Ketika anak menjawab ada permennya, ada hadiah permen, mereka akan menjawab dengan semangat. Namun ketika ulangan misalnya dan tidak ada hadiahnya, mereka yang tadinya semangat menjawab benar itu belum tentu jawabannya menjadi benar. Kenapa? Karena yaitu nggak ada permennya. Apa dapatnya cuma oret-oretan saja, nilainya kawak, itu aja. Justru anak yang biasa-biasa saja, yang tidak dapat penghargaan, ya nggak apa-apa, tapi mengerjakan serius, itu yang akan dia tidak mengejar penghargaan, itu akan nilainya akan lebih stabil. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Dengan adanya penghargaan, maka yang mendapatkan kemuliaan itu hanya yang dapat saja. Yang tidak itu justru akan bisa menjadi sebuah hukuman bagi mereka. Mereka akan yang mendapat misalnya kalau kemarin di kelas kita adakan bede-bedean atau mungkin kita adakan istilahnya kalau soal tanya jawab itu soal tanya jawab semacam gitu soal tanya jawab cerdas cermat gitu seperti cerdas cermat itu yang mendapat juara 1 dia kan senang ya kan karena dapat juara. Yang mendapat juara 2 dia kan mesti minder. Karuan yang tidak dapat sama sekali happy, enjoy. Justru yang dapat juara 2 yang kalah ini, terutama kalahnya di final mungkin, dia kan merasa seperti terhukum. Ya, pasti ada anak yang seperti itu. Jadi merasa saya ini orang yang kalah, dan itu akan bisa merubah mindsetnya dan merubah pola pikirnya. Yang semula dia aktif, kalau dia kehilangan motivasi gara-gara kalah, dia akan turun prestasinya. Tapi kalau kita bisa menjaga agar tetap terus, dia bisa meningkat. Nah, inilah penghargaan yang dimaksud dengan penghargaan itu menghukum. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi berfungsi untuk memperbaiki hubungan, menuntun dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi juga mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Kita masuk ke budaya positif, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kepercayaan nilai-nilai yang diyakini oleh seluruh anggota kelas, seluruh warga kelas. Keyakinan kelas biasanya dibuat dan disepakati secara bersama-sama. Sedangkan peraturan adalah tatanan aturan yang dibuat oleh seseorang untuk dipatuhi oleh beberapa orang atau kelompok yang terkait. Perbedaannya terdapat pada penentu dan pembuatnya.
Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contoh, misalnya kalau peraturan kelas, di dalam kelas tidak boleh makan titik. Nah, sekarang makan. Siswa. Di dalam kelas tidak boleh makan titik. Rinci, jelas, konkret. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Sebaiknya di kelas tidak makan. Itu bukan apa ya? Kalau harus tidak boleh makan, pasti tegas. Kalau sebaiknya itu kita merangkul, kita menumbuhkan kesadaran dari anak. Ketika anak membaca itu sebaiknya tidak. Oh, kalau tidak makan berarti itu lebih baik daripada tidak makan. Akhirnya menumbuhkan dari dalam diri, motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Itulah yang akan kita tumbuhkan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal seperti tadi, pernyataan universal secara umum. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi tidak secara tertulis ya Pak? Tertulis, tapi proses penentuannya kita ajak anak-anak untuk bersama-sama menentukan. Jadi misalnya kesepakatan kelas, betul. Keyakinan kelas sama juga seperti kesepakatan kelas, betul. Misalnya anak diberikan sticky note satu persatu. Coba anak sekarang kalian tuliskan kira-kira hal positif apa yang bisa kita lakukan di kelas. Anak-anak menulis, apa yang papa tulis, papa tulisnya. Ya, apa yang mereka tulis itulah yang akan menjadi kesepakatan kelas. Kita bacakan satu persatu, kalau semua setuju, itu akan menjadi kesepakatan kelas. Begitu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contoh, ketika kita menggunakan kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Kita harus meninjau kembali daftar curah pendapat yang salah dicatat. Jadi ketika sudah anak-anak mengumpulkan tadi sticky note-nya, kita harus kita teliti lagi, tidak semuanya serta-merta akan jadi keyakinan kelas, tapi melalui proses musyawarah, kita seleksi dulu mana yang tepat, mana yang masih perlu dibenahi dan sebagainya. Jika masih ada pernyataan yang berupa peraturan-peraturan, selanjutnya mengajak murid atau warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikannya atau keyakinannya yang akan dicapai dari peraturan tersebut. Jadi bentuknya bukan peraturan ini, tapi lebih ke seperti tadi, berdasarkan di kelas atau koridor. Contoh keyakinan kelas yaitu 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti kalau kalimat perintahnya, kalimat peraturannya adalah setiap siswa harus belajar. Berarti tidak boleh tidak. Itu tegas peraturan. Kalau keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar. Kita mengajak anak berpikir, saya anggota kelas bukan. Berarti saya perlu belajar. Menumbuhkan kesadaran dirinya. Begitu. Hal yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Ini penting ini, termasuk Bapak Ibu gurunya juga. Kita perlu senang Bapak Ibu. Ketika kita masuk kelas, harusnya kita dengan wajah yang ceria, senyum. Ya, harusnya seperti itu. Tapi itu masih menjadi PR kita semua, gitu, terutama saya juga gitu. Kalau di rumah sudah bad mood, sekelan pun. Tapi itu kita perlahan-lahan, kita tahu kalau itu salah, kita akan
berusaha untuk mencoba merubahnya. Oke, sama-sama kita rubah bareng-bareng. Lalu yang ketiga contohnya adalah setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Beda kan dengan jagalah keamanan kelas. Dilarang, misalnya dilarang mengambil barang yang bukan milik kita. Beda dengan setiap anggota kelas perlu merasa nyaman, merasa aman. Beda. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice teorinya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Lalu mendapatkan kasih sayang dan rasa terima kasih, dan mendapatkan kebebasan untuk melakukan sesuatu, berpendapat atau apapun, dan mendapatkan kesenangan, serta mendapatkan penguasaan. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar. Setiap orang pasti dalam setiap perilakunya itu berdasarkan 5 hal ini. Apapun yang kita lakukan. Maksudnya kekuasaan. Ketika kita menyuruh anak tidak menurut, kita akan membentak. Itu kita menunjukkan kamu harus mematuhi saya. Itulah secara contohnya. Penguasaan itu seperti itu. Jadi kita apapun siapapun, baik kepada anak, kepada teman, kepada apa, kita berharap atau mengajak orang lain manut mengikuti apa yang kita lakukan, itu termasuk dalam penguasaan. Misalnya di kelas ada anak yang menggambar saja, berarti dia kesenangan, dia ingin itu kesenangannya. Ada anak yang lari-lari, dia ingin menunjukkan bahwa saya butuh kebebasan, dan itu tidak salah, tergantung kita yang bagaimana mengarahkannya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Contohnya itu kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis, kebutuhan untuk disayang dan diterima. Disayang di sini maksudnya ya disayang. Ini begini. Disayang itu seperti anak-anak. Kita tidak membentak-bentak anak, kita tidak menghina anak, melakukan anak dengan kasar. Itu termasuk bentuk kasih sayang ya. Kasih sayang itu hanya itu itu termasuk kasih sayang juga. Misalnya ada anak yang tidak bawa uang saku, kita beri uang saku, itu termasuk kasih sayang. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial dengan teman sejawat, dengan rekan-rekannya, sesama siswa, dengan kelas lain, dan dengan guru dan seterusnya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima rasa kasih sayang. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini juga termasuk kebutuhan yang bersifat psikologis. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas apa yang dilakukannya, keterampilan yang dimiliki dan didengarkan, serta memiliki rasa harga diri. Jadi setiap orang pasti memiliki kebutuhan tersebut. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat pencapaian, diakui oleh orang lain, dihormati, dan berpengaruh pada orang lain. Ciri-ciri dalam kebutuhan penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, nah ini biasanya selalu ingin jadi pemimpin. Kan ada anak itu, walaupun bukan ketua kelas, pasti dia punya teman yang selalu mengikutinya. Itu adalah contoh dari anak yang memiliki ciri-ciri penguasaan. Lalu yang kedua, suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Artinya mungkin
ketika pelajaran belum diajarkan oleh guru, anak tersebut sudah mempelajari di rumah, sinau dulu. Agar apa? Ketika besok di kelas diajarkan, dia sudah bisa dan tampil lebih dulu, menjadi leader, pemimpin, menjadi apa ya, yang paling lebih dulu bisa. Lalu merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ya, setiap anak lah. tidak mesti, tidak selalu anak merasa kecewa ketika melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kebutuhannya beda. Setiap anak itu beda. Ketika ada yang memiliki kebutuhan kepemimpinan, dia akan kecewa ketika melakukan kesalahan. Ketika kebutuhannya bukan penguasaan, setelah melakukan kesalahan, ya diam aja, biasa saja. Sudah sebenarnya tidak terjadi, walaupun habis dimarahi, habis dihukum, ya tetap seperti itu. Tidak memiliki rasa kecewa. Lalu yang berikutnya adalah rapi dan sistematik dan ingin mencapai yang harus selalu yang terbaik, harus terbaik. Contoh kasus dalam kebutuhan penguasaan adalah yang pertama dalam kasus Doni. Doni merasa hebat dan menjadi penguasa karena temannya jadi takut dengan dia dan selalu menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan atau penguasaan tadi. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak tadi. Ketika diterangkan, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Karena dia ingin bebas, tidak mau dikekang. Suka mencoba hal-hal baru dan tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Artinya ketika sudah memiliki, saya harus seperti ini, maka siapapun orang yang bilang, jangan gini, tidak akan terpengaruh. Contohnya dalam kasus Doni di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal yang sama. Jadi ini si Doni memiliki bekal yang sama dan dia merasa bosan. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, di sini mungkin, saya ini terpotong, mungkin si Doni itu membawa bekal, tapi selalu makan punya temannya, mencicipi punya temannya. Itu sebenarnya Doni itu ingin bosan dengan apa yang dibawakan oleh orang tuanya dari rumah. Akhirnya panggang gini aja, panggang sate, bosan. Akhirnya ingin mencoba hal yang baru. Nah, itu. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Jadi setiap anak berbeda ya cara-cara belajarnya. Ada anak yang dengan bermain itu malah lebih efektif, ada anak yang harus serius baru efektif, ada anak yang sambil bergerak baru bisa efektif, dan sebagainya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi dia melakukan sesuatu itu dinikmati banget. Contoh, konsentrasi tinggi saat mengerjakan sesuatu yang disenangi. Misalnya ada anak bermain lato-lato, pun gini terus, dia tidak peduli dengan teman-teman sekitarnya. Dia kesenangannya situ, kebutuhan dasarnya. Suka bermain dan mengoleksi barang. Ya, biasanya tuh, ya walaupun sederhana, gelas-gelas botol minum lah, atau mungkin botol apa, dikumpulkan gitu. Itu hanya untuk kesenangan. Untuk apa? Ya untuk kesenangan. Itu kebutuhan dasar, tidak bisa kita salahkan juga. Lalu suka bergurau dan memuji. Lanjut. 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang akan kita bahas ini. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya guru selalu mengeluarkan dengan nada tinggi
bahasa tubuh yang tegas, dan mungkin pandangan mata yang agak sedikit melotot dan jari menunjuk misalnya. Ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Misalnya seperti itu contohnya. Ya. Sekarang hasilnya setelah kita berikan posisi kontrol itu sebagai penghukum, kemungkinan murid akan marah walaupun dalam hati. Sama seperti kita kok. Ketika kita dimarahi oleh orang lain, kita akan merasa marah juga walaupun dalam hati. Dan marah dari marahnya itu, kalau kita sebagai orang dewasa kan bisa menaikkan, menurunkan. Memang kalau salah ya sudahlah, kita terima. Kalau tidak salah, kok bisa ya, seperti itu. Kalau anak belum punya kemampuan seperti itu, maka yang bisa apa? Dendam kepada gurunya. Saya benci dengan Pak itu, dengan guru itu, karena setiap kali saya melakukan kesalahan, saya selalu ditendang misalnya. Dan itu dulu Pak, dulu ketika saya SMP itu, zaman dulu seperti itu, guru-gurunya datang terlambat itu, wah, gitu. Kalau sekarang sudah berbeda, kita tidak bisa lagi seperti itu, karena sesuai dengan perkembangan zaman. Bisa jadi sesudah kembali hidup, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, kesalahannya, robek bukunya, atau bahkan tidak mau mengerjakan. Itu adalah salah satu ekspresi dari kekecewaan dia, kemarahannya atas telah dimarahi, diberi hukuman oleh bapak ibu guru atau orang lain. Dan tidak semua orang yang kita beri hukuman itu akan menerima hukuman dengan lapang dada. Ada kalanya malah semakin menjadi karena ingin menunjukkan, saya sebenarnya nggak salah. Anda tidak menanya dulu apa alasan saya. Kenapa kok seperti itu langsung? Ya, itu yang mungkin bagi sebagian orang akan menimbulkan malah lebih parah lagi, istilahnya seperti nantang. Ketika anak kita marahi, besoknya malah lebih parah lagi. Ada seperti itu, memang ada. Ya, itu adalah salah satu dari 5 ciri kontrol yang kita lakukan. Yang kedua adalah kontrol yang kita lakukan sebagai seorang guru adalah membuat merasa bersalah. Ya, di sini membuat merasa bersalah itu kita menggunakan suara yang memelas. Kita membuat orang lain itu bersalah, sedih. Mungkin kalau anak sama dengan guru, mungkin anaknya dirangkul, kamu apa gak kasihan toh, kalau kamu seperti ini, ibumu seperti apa, nanti kalau tahu, kan anak akan menjadi timbul. Saya malah kasihan dengan ibu saya kasihan dengan orang tua saya kasihan dengan apa, nanti kalau saya tetap seperti ini, bagaimana masa depan saya? Nah, dia akan merasa bersalah, menumbuhkan rasa bersalah anak. Itu kontrol yang kedua. Teori kontrol yang ketiga adalah kita sebagai teman. Kita sebagai teman, ya kita perlakukan anak sebagai teman dengan nada suara yang ramah, dengan akrab, dengan bercanda, dengan bahasa tubuh yang mungkin ya tidak menunjukkan bahwa kita adalah seorang guru, tapi sebagai teman. Contoh, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kan kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Bukan, kenapa kan kemarin kamu sudah janji kepada Bapak kan? Kenapa sekarang terlambat lagi? Dan tertawa dengan senyum. Jadi kita bukan menunjukkan marahnya kita, tapi kita ingin merangkul dia sebagai teman. Lalu ketika misalnya kita melakukan seperti itu, bagaimana perasaan anak? Apakah sama dengan ketika kita tadi menghina, memarahi, menggadik? Apakah sama? Tidak sama. Lebih mudah diterima yang mana? Yang sebagai teman. Mungkin itu. Hasilnya murid akan merasa senang dan bisa jadi akan lebih akrab lagi dengan gurunya. Dan ini termasuk adalah dampak yang positif. Hanya saja
Sisi negatif murid tersebut itu tergantung kepada guru yang bersangkutan. Maksudnya, ketika dengan guru lain mungkin akan berbeda. Mungkin dengan Pak A atau Bu A di kelas kenapa? Karena menganggap sebagai teman dan disegani sebagai teman, bukan karena takut ya. Tapi dengan guru lain, muncul lagi kebiasaannya, nakalnya muncul lagi. Itu kelemahan kita sebagai teori kontrol sebagai teman. Dan yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau ini contohnya dengan itu ya, contohnya dengan ada suara yang datar, dengan bahasa tubuh yang formal yang kita menunjukkan di bawah kita. Guru, ini ada percakapan dari guru dan Adi. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Kalau seperti itu, kira-kira bagaimana perasaan muridnya? Senang atau merasa tertekan? Lebih senang, karena dia bisa mengakui kesalahannya dan mengerti, oh saya harus seperti ini. Kalau saya melakukan kesalahan A, maka saya solusinya kesalahannya ini, solusinya kesalahan ini, solusinya gitu. Ya seperti tadi yang kita bahas. Ini terlambat 15 menit, maka konsekuensinya mengerjakan tugas yang tertinggal. Di mana? Di dalam kelas. Bukan di luar. Kenapa? Di luar itu tidak menyelesaikan masalah kok. Iya, enak. Nah, kita menumbuhkan kesadaran anak inilah yang mungkin perlu kita biasakan dan yang sulit gitu. Murid memahami konsekuensi apa yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya, guru tidak menunjukkan suatu emosi, jadi tidak emosi dulu. Jadi kita sebagai seorang guru kita harus bisa berpikir jernih gitu, Pak Yu. Artinya tidak harus sabar juga, tapi harus berpikir jernih. Sabar bukan berpikir jernih. Artinya ketika ada anak yang melakukan kesalahan, jangan langsung saat itu juga kita hina langsung. Anak pasti akan berontak. Itu anak. Jadi kita tenangkan dulu emosi kita bicara dengan nada yang bisa diterima oleh mereka. Tergantung anaknya sih. Kalau anak kita terbiasa bicara dengan lemah lembut, ya kita dengan lemah lembut. Seperti misalnya ada anak yang agak apa ini? Dia tertutup, pemalu. Kalau kita dengan keras kan langsung nangis. Akhirnya apa? Tidak ada solusi, hanya nangis saja. Setelah nangis ya sudah selesai, tidak ada perbaikannya sama sekali. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas, ya, pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau. Jadi meskipun anak melakukan kesalahan dan mengakuinya serta tahu apa solusinya, guru tetap harus mendampingi ketika anak itu melakukan memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan kita tinggal. Ketika anak kita tinggal, mereka akan merasa sudah tidak diawasi, sudah biarkan aja seenaknya akhirnya. Ketika kita awasi, ya, anak akan merasa lebih nyaman. Oh ternyata saya diperhatikan. Oh ternyata saya itu dihargai. Saya itu disayang. Akhirnya dia akan lama-kelamaan punya rasa malu. Nah, rasa malu inilah yang kita timbulkan, kita munculkan dari dalam diri siswa, tapi tidak bisa langsung secara langsung saat itu juga. Yang kelima, ini adalah posisi manajer, posisi kontrol. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid
untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi sebagai manajer kita bisa sebagai teman dan pemantau. Ini lebih tinggi lagi, paling tinggi, posisi kontrol yang paling tinggi. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, butuhnya apa, kenapa dia melakukan seperti itu, dan sebagainya. Namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, coba diingat kembali, seperti itu. Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu meyakininya? Artinya kita hubungkan tindakan siswa dengan keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Ini contoh. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian di posisi manajerial, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku yang telah dilakukannya. Contoh, guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat ya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu di sekolah. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi di sini selain Pak Guru yang posisi manajer, selain memberikan mengajak anak untuk berpikir apa solusinya, juga akan bertanya besok kira-kira akan tetap seperti itu apa tidak. Nah, ketika anak sudah melakukan menjawab tidak Pak, saya akan berubah, saya akan bisa seperti ini, secara tidak langsung akan muncul kesadaran diri, walaupun masih belum kuat, tapi lama-kelamaan kesadaran diri itulah yang semakin meningkat, akhirnya anak akan tidak melakukan kesalahan bukan atas orang lain, bukan karena pengaruh orang lain, tapi atas kesadaran diri sendiri. Nah, berikut ada contoh dari video posisi kontrol, monggo bisa Bapak Ibu simak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengerti dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif
yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya, yang terakhir, ini materi terakhir, yaitu tentang restitusi segitiga. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 buah segitiga ya, ada 3 buah sisi. Sisi yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kita bisa mengajukan pertanyaan untuk itu. Membuat kesalahan ada sesuatu yang wajar kan? Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini kok. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus untuk memperbaiki kesalahan. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Dan sebagainya. Jadi menstabilkan identitas itu istilahnya begini, ketika anak melakukan kesalahan, setelah melakukan kesalahan dan dipanggil oleh gurunya, entah itu di kelas, di ruangan lain, atau di ruang kantor mungkin, menurut panjenengan apa yang dialami oleh ketika dipanggil masuk ke dalam kantor? Takut, betul, pasti takut. Jangankan kok murid, kita pun ketika dipanggil oleh orang lain pasti ada rasa cemas, takut. Apa? Saya ngapain? Apa yang saya lakukan? Dan seterusnya. Nah, ketika anak takut itulah, dan setelah melakukan kesalahan itulah, itu dinamakan dengan identitas gagal. Kenapa gagal? Karena melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang negatif. Nah, tugas kita adalah menstabilkan mereka, emosi mereka. Kita membuat mereka menjadi menyemangati, menumbuhkan perasaan mereka menjadi positif. Yang asalnya takut menjadi takutnya itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena ketika anak sudah takut, maka ketika kita tanya apapun jawabannya tetap ya takut, tidak ada solusi nanti, hanya ketakutan saja. Lalu bagaimana caranya kita memperbaiki kesalahan ini, memperbaiki, menstabilkan identitas ini? Kita bisa menanyakan atau mungkin memberikan kalimat ya, misalnya, "Dan nggak apa-apa, tenang dulu. Bapak itu juga sering melakukan kesalahan. Tenang saja, dia cuma kamu kok. Membuat kesalahan itu wajar, biasa. Tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Jadi tenang saja, jangan takut." Dan itu kan ketika anak mendengar itu dari guru, seperti akan emosi yang tadi takut terus dan bersalah itu menjadi semakin mungkin itu salah satunya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Seperti yang kita bahas sebelumnya, apapun yang kita lakukan pasti berdasarkan prinsip dasar yang tadi, dari 5 tadi. Lalu yang berikutnya, guru akan berperan dari stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid sehingga murid dapat memperbaiki hubungannya dengan guru ataupun siapapun yang sedang menanyai. Jadi anak tidak menutup diri, tidak takut tapi tidak jadi menutup diri.
pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara itu tidak bersifat menghakimi atau memojokkan. Jadi kita contoh itu yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari itu. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan kan? Nah, itu kan berarti kita menanyakan alasannya. Setiap orang pasti kok melakukan kesalahan. Apa yang kamu dasarnya apa? Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Apakah kamu mempertahankan sesuatu yang penting? Misalnya ada dua orang yang berkelahi, jangan langsung dua-duanya kita hukum, tapi kita tanya dulu, kenapa kamu berkelahi? Oh, saya dijambak Pak. Oh, rambut saya ditarik sama si dia. Saya dijatuhkan, kancing baju saya ditarik sehingga copot semua. Dia pasti akan punya alasan. Setiap orang punya alasan masing-masing. Sisi yang ketiga, yaitu adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Setiap orang pasti punya motivasi dari dalam dirinya. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi yang pertama tadi, kita stabilkan dulu emosi anak. Kita stabilkan dulu biar tidak terlalu takut, tidak terlalu merasa bersalah. Lalu kita tanyakan alasannya, kita validasi tindakannya, benar apa salah, alasannya apa. Baru kita tanyakan, kita kaitkan dengan apa yang dilakukan dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang telah dibuat sebelumnya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, dalam sertifikat restitusi. Yang pertama yaitu perilaku yang salah selalu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Sediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu disediakan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Kita tanyakan kapan akan mulai diperlakukan usaha untuk memperbaiki kesalahan. Jadi intinya dalam pelaksanaan segitiga restitusi kita perlukan kerjasama, baik kita sebagai guru maupun siswa sebagai yang melakukan kesalahan. Adanya kolaborasi. Jadi kita tidak bisa dalam satu pihak langsung menentukan hukuman, menentukan ini harus gini, tidak. Kita ajak kerjasama, kolaborasi, kita tanyakan maunya apa, kapan mulainya, tergantung dengan yang membuat kesalahan. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi tersebut, diharapkan guru dapat menerapkan posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Mungkin materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ada yang ingin ditanyakan? Sampun? Kalau sudah berarti sekian untuk materi yang saya sampaikan. Diseminasi pelaksanaan budaya positif di sekolah dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama meningkatkan kemampuan kita sebagai guru demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan akhir kata, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati,
Acara terakhir adalah penutup. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara diseminasi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan membawa positif kepada sekolah kita tercinta. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.